teman-teman semuanya. Jumpa lagi di live bersama bizplus.id di Jumat malam ini. Kita ketemu lagi dan kita akan sharing-sharing di malam hari ini pastinya dengan topik-topik yang berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin untuk teman-teman yang kemarin-kemarin sudah nunggu kapan nih bizplus bakal live Instagram lagi. Nah, malam hari ini nih teman-teman semua akan bertemu dengan saya Novi yang akan mendampingi teman-teman selama live Instagram di malam hari ini. Begitu. Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Untuk tema live Instagram malam hari ini yaitu mengenai seberapa penting peran PPIC dalam proses produksi. Mungkin teman-teman di sini pada sudah tahu PPIC, yaitu kepanjangannya mungkin Planning, Production and Inventory Control, yaitu merupakan kalau misalkan mungkin dari yang orang-orang awam cuma taunya PPIC ya cuma memplanningkan atau menjadwalkan jadwal-jadwal untuk produksi, begitu aja. Tapi mungkin nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai PPIC selain untuk menjadwalkan jadwal untuk produksi. Mungkin ada tugas-tugas lain atau ada kegunaan-kegunaan lain dari divisi PPIC, begitu. Baik, semoga malam ini juga live Instagram kita bisa dengan sinyal yang kuat sehingga kita bisa berbagi ilmunya nggak separuh-separuh atau nggak kesendat-sendat ya teman-teman semua ya. Baik, malam hari ini kita dengan tema yang seberapa penting peran PPIC dalam proses produksi akan kita bahas bersama dengan pembicara kita yaitu Bapak Martinus Eko Susanto. Bapak Martinus atau yang biasa kita sapa dengan Bapak Martin itu salah satu konsultan dari bizplus.id di bidang sistem manajemen mutu, lingkungan, K3 dan juga sistem manajemen mutu khusus untuk badan inspeksi yaitu ISO 17020 tahun 2012. Nanti waktu jam 7 pas jam 7 malam hari ini kita akan langsung undang Pak Martin untuk join bersama kita dan juga nanti mungkin Pak David juga akan join bersama kita, jadi kita akan live bertiga hari ini gitu. Oke, saya akan sapa yang sudah join pada malam hari ini yaitu ada Bapak Martin. Oh, Bapak Martin sudah langsung join, nanti saya undang ya Pak ya jam 7 pas ya Pak. Lalu ada Ibu Ida Yatisri 75. Selamat malam Bu. Semoga Ibu nanti ngikutin juga sampai malam, jadi nanti kita bisa sharing-sharing ya Bu ya. Nanti kita bisa juga Ibu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru mengenai topik-topik yang akan dibahas di malam hari ini. Nah, sudah jam 7 nih sebenarnya. Sudah jam 7 saya akan undang dulu Bapak Martinus Eko atau Bapak Martin. Halo, Kas. Wah, ini sudah ada Pak Martinnya. Halo Pak Martin, apa kabar Pak? Baik. Sudah fresh ya Pak ya? Sudah sampai rumah, baru sampai ya Pak ya? Enggak dari tadi sih. Oh, sudah dari tadi. Oke, ini saya masih coba undang Pak David untuk join sama kita malam hari ini ya Pak ya? Boleh? Oke. Saya ulangi lagi untuk teman-teman mungkin yang baru join. Ini saya izin untuk sapa-sapa dulu ya Pak ya teman-teman yang baru join. Ada Ibu Venisia, ada Ibu Dian Pus _ Selamat datang, selamat mengikuti live Instagram kita malam hari ini bersama Bapak Martinus Eko Susanto, yaitu salah satu konsultan di bizplus.id di bidang sistem manajemen mutu, lingkungan, K3 dan juga sistem manajemen mutu khusus untuk badan inspeksi yaitu ISO 17020 2012. Oke, malam hari ini kita akan membahas mengenai topik PPIC. PPIC yaitu seberapa penting peran PPIC dalam proses produksi. Yang mungkin kita tahu PPIC itu Production Planning and Inventory Control begitu ya. Mungkin yang kita tahu kayak Ya, betul. PPIC berarti cuma menjadwalkan proses produksi aja. Mungkin kalau dari kepanjangannya seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke, ya.
Pak Martin, sesuai sama judulnya, langsung kita mulai aja ya Pak ya. Tadi saya sudah perkenalan. Oke, kita mulai langsung. Pak, sebenarnya PPIC itu apa sih Pak? Kalau misalkan teman-teman yang baru-baru join semua atau teman-teman yang lain tahu itu kan PPIC, ya PPIC ya cuma jadwalin aja, dia nggak ada apa-apa lagi kayak gitu. Mungkin dari Pak Martin ada itu Pak ilmu-ilmu yang baru mengenai PPIC, silakan Pak dijelaskan mengenai apa itu PPIC Pak. Ya, jadi PPIC sendiri sesuai kepanjangannya yaitu Production Planning Inventory Control. Tuh. Jadi divisi ini memplanning suatu produksi di perusahaan manufaktur dan juga inventorinya. Jadi kebutuhan bahan baku kayak gitu. Nah, biasanya ada dua jenis perusahaan manufaktur. Oke. Ada yang make to order atau make to stock. Ya, jadi kalau make to order, mereka akan produksi berdasarkan order yang mereka terima. Oke. Contohnya kayak perusahaan packaging atau printing, itu kan order khusus. Iya. Sedangkan untuk make to stock itu mereka akan produksi secara terus-menerus. Kayak gitu. Contohnya kayak Indomie, kayak gitu. Wah, menyebutkan merek Yang kayak gitu. Contoh seperti manufaktur makanan, minuman kayak gitu. Iya, manufaktur makanan. Iya, benar. Iya, oke. Oke, Pak. Pak, ini sudah ada Pak David join. Saya sapa dulu Pak Davidnya. Boleh ya, Pak ya? Nanti kita baru lanjut lagi, Pak. Boleh, silahkan. Malam, Pak David. Halo, Pak David. Halo, Pak David. Pak David apa mendengar suara saya, Pak? Nah, sepertinya Pak David mungkin jaringannya kurang bagus. Oke, kita lanjut aja kalau gitu ya Pak Martin ya. Ya, boleh. Oke, Pak. Tadi kan kata Bapak kan PPIC itu untuk merencanakan jadwal produksi nih. Nah, sebenarnya itu mengapa sih di perusahaan itu memerlukan divisi PPIC? Khususnya kalau PPIC ini kan pasti perusahaan manufaktur ya Pak ya, nggak mungkin kan jasa. Ya. Kenapa kok mereka membutuhkan divisi PPIC? Kalau misalkan nih perusahaan tersebut nggak ada divisi PPIC, apakah proses produksinya akan amburadul kah? Atau akan nggak terkontrol? Atau seperti apa Pak? Oke, jadi kenapa yang pertama, PPIC itu juga mengatur dan menjadi jembatan antara divisi produksi itu dengan divisi yang lain kayak marketing, warehouse, purchasing, dan lain-lain. Nah, kan bisa dibayangkan misal nggak ada PPIC, order dari marketing itu langsung ke produksi. Oke. Nah, produksi, mereka kan pasti kayak, oh ini ada order barang ini. Mereka juga bingung kan, kayak mereka harus ke purchasing. Mereka minta bahan gini. Terus belum lagi ke warehouse. Nah, PPIC itu kayak menjadi jembatan penghubung antara produksi dan departemen-departemen lainnya ini. Jadi biar lebih mudah, kayak gitu sih. Oke. Berarti dia menjembatani ya Pak ya, selain dia memplanningkan juga, dia menjembatani antara divisi yang satu dengan divisi yang lain, begitu ya Pak ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Iya. Pak, sebenarnya peran PPIC yang utamanya, kan tadi Bapak bilang di perusahaan, ada dua jenis perusahaan manufaktur, yaitu ada make to order sama make to stock. Kalau make to order dia buat buatnya berdasarkan atau produksinya berdasarkan dari make to order ya Pak ya ini ya. Buatnya berdasarkan dari pesanan. Contohnya kayak printing, packaging itu kan dia ada yang pesan dulu baru diproses. Nah, ada juga perusahaan make to stock, yaitu perusahaan yang produksi terus-menerus, contohnya ya kayak manufaktur makanan, minuman seperti itu kan Pak, bukan berdasarkan dari order. Nah, kalau di dua perusahaan ini Pak, kira-kira peran PPIC-nya itu sama atau enggak sih Pak? Kalau misalkan nih enggak sama, bedanya itu di mana ya Pak? Antara perusahaan yang make to stock dan juga make to order. Gitu.
Kalau perannya sama pasti. Mm-mm. Yang beda cuman prosesnya. Misal kalau di make to order, Mm-mm. mereka PPIC akan mulai menjadwalkan produksi. Itu kan ketika ada order masuk. Kalau nggak ada order ya kan nggak ada yang dijadwalin. Oke. Atau mungkin ya cuman bisa kayak trial barang. Nah, Iya. sedangkan make to stock itu mereka penjadwalannya berdasarkan forecast dari marketing. Mm-mm. Jadi dari penjualan, data penjualan seberapa banyak barang yang laku tahun ini atau bulan ini kayak gitu. Terus Berarti juga pada iya Pak, ya lanjut Pak, kenapa? silakan. Terus juga pada inventory kontrolnya. Mm-mm. Kalau make to stock itu biasanya lebih gampang buat ngatur inventory control sih. Mm-mm. Karena mereka akan produksi terus-menerus, flow production. Jadi permintaan barangnya ya masih bisa dibayangkan atau di forecast kayak gitu. Mm-mm. Dengan untuk make to order lebih susah kan untuk penyimpanan barang. Misal kalau nggak ada order maka itu ya bakal barangnya akan numpuk di gudang. Kalau Iya, iya. mereka order purchase barangnya terlalu banyak dan itu bakal jadi kos kos, kos simpan juga Oke. kayak gitu. Iya, ya, Pak. Pak, kalau tadi berdasarkan yang peran PPIC nih, sebenarnya kalau tugas-tugas lain dari PPIC itu kan ada harusnya istilahnya dia harus koordinasi dengan tim-tim yang lain nih Pak, Uh, bagian-bagian yang lain. Nah, gimana sih cara PPIC berkoordinasi dengan bagian-bagian tersebut dan bagian-bagian apa yang sekiranya sering berkoordinasi dengan PPIC di perusahaan manufaktur? bagian-bagian yang sering berkoordinasi yang pasti marketing karena Mm-mm. order dari marketing. Ya. PPIC forecast jadwal produksi juga dari marketing kan, dari lalu juga bagian purchasing. Mm-mm. Di purchasing PPIC juga mereka bakal minta bahan baku. Oke. Mereka akan produksi sekian, mereka minta bahan bakunya ya segini segini segini. Mm-mm. Nah, terus juga di warehouse barang jadi kan setelah Ya. produksi mereka bakal ke sana. Mm-mm. Terus buat lalu juga divisi produksi yang pasti QC kayak gitu. Mm-mm. Itu sih. Oke, berarti nggak cuma, maksudnya PPIC bukan berdiri sendiri sama produksi. Dia harus juga kayak sama marketing menyesuaikan dengan permintaan dan juga penjadwalannya, begitu ya Pak ya. Mungkin dengan gudang barang jadi dan gudang bahan bakunya, supaya ya istilahnya Iya, nggak saling tumpuk menumpuk begitu ya Pak ya. iya benar. Jadi Oke. kalau misal dalam sepak bola PPIC itu playmakernya gitu. Oh, Kayak playmakernya. gitu. Oke. Iya, Iya ya. playmaker di perusahaan. Berarti dia yang ngatur permainannya gimana sih biar dia bisa sampai goal sesuai sama tujuan yang Heeh, sudah ditentukan oleh marketingnya gitu ya Pak ya. iya, benar. Oke, Pak ini mungkin Pak David sudah koneksinya udah mulai lancar. Saya sapa dulu Pak David lagi ya Pak ya. Oh, sudah bisa Iya, dengar Malam suara Pak saya kan? David. Iya, bisa, Pak. Sudah Pak. malam. Suara saya Mm-mm. jelas ya Pak ya. Oke, cukup jelas. Oke, Pak, Mungkin kita ada sambil delay sedikit bicara. begitu kan? Ya ya, Hmm. oke. Kita Iya, sambil bicara mengenai PPIC nih Pak. Pak David kan Mm-mm. sudah banyak pengalaman, sudah 10 tahun lebih lah Pak istilahnya berpengalaman di bidang konsultan dan udah sering juga menangani klien apalagi manufaktur Pak. Mungkin dari Pak David Mm-mm. ada cerita Pak mengenai PPIC yang baik tuh harusnya kayak gini loh. Contohnya tuh kayak gini. Ada nggak sih Pak yang bisa di-sharing-sharing sama kita Pak? Mungkin bukan PPIC yang baik kayak gini atau kayak gitu ya, tapi saya mungkin bisa cerita tentang bagaimana sih kalau perusahaan itu nggak ada PPIC gitu ya. Nah, Ya. seringkali kita nemui ya karena mungkin banyak perusahaan tuh yang bersifat awal mulanya dibangun dari bisnis keluarga sehingga jumlah orangnya terbatas gitu kan, sehingga jumlah divisinya pun ya kalau bisa yang ini ngerangkep ini begitu.
Nah, sehingga mereka pun tidak ada departemen yang cukup banyak. Departemennya mungkin ya yang departemen esensial aja. Nah, Ya. tapi seringkali yang diperlukan sebenarnya bukan departemennya, tetapi fungsi untuk perencanaan produksi dan pengendalian inventory itu yang ditekankan harus ada. Kan bukan begitu ya Pak Martin ya? Iya, Jadi benar. tidak harus ada, ya maksudnya ini kan kita nggak bicara PPIC as department, Ya. tetapi Fungsi. PPIC as a function, gitu kan? Production Planning and Inventory Control. Jadi kalau tanya bagaimana, ya macam-macam. Ada yang perusahaan yang awal mulanya dari family business begitu, yang dengan jumlah orang terbatas ya mungkin mereka nggak punya satu departemen khusus PPIC gitu, nggak ada. Tetapi fungsi perencanaannya ada di mana? Oh, fungsi perencanaan produksinya masuk di departemen produksi sendiri, ya. Fungsi pengendalian inventorinya ada di mana? Nah, fungsi pengendalian inventorinya bisa masuk di gudang atau di purchasing misalnya gitu. Tapi fungsi itu harus ada. Nah, itu kalau yang latar belakangnya dari family business. Tapi kalau yang sudah cukup besar dan ya dikelola secara profesional begitu, sebagian besar memang mereka mempunyai satu divisi atau departemen PPIC itu. Nah, apalagi kalau mereka yang bersifat, ya sebenarnya dua-duanya perlu ya, made to order maupun made to stock, mereka dua-duanya juga perlu proses ini gitu ya. Tapi kalau saya melihat, saya pernah menangani pabrik karton, pabrik printing, gitu yang bersifat job order. Nah, itu sangat sangat penting sekali karena mereka bekejar-kejaran dengan delivery ya, delivery time. Jadi mereka ada order, delivery time-nya harus kapan, sehingga harus ada yang ngatur ini penjadwalannya kapan, harus dijadwalkan kapan. Belum lagi nanti kalau ada yang dari marketing ada order masuk yang mintanya dipercepat lagi atau delivery time-nya minta lebih cepat, sehingga harus order mana ini yang bisa digeser sebentar untuk dimasukkan mesinnya, diganti order yang lainnya dan sebagainya. Nah, di situ sangat berperan sekali ini production planning begitu ya. Nah, sedangkan inventory juga demikian. Nah, ini bagaimana dia mengatur supaya jumlah inventory yang diperlukan itu tidak sampai habis gitu ya. Tapi tetap ada satu buffer, ada satu persediaan yang aman, ada safety stock yang bisa dipakai sehingga proses berjalan dengan baik. Itu kira-kira. Oke, berarti PPIC juga istilahnya kalau sebagai fungsi memang dia apa ya Pak? Kalau mungkin sebagai departemen, kalau tadi Pak David bilang nggak harus ada juga ya Pak ya di perusahaan manufaktur. Misalkan kayak manufaktur yang masih baru-baru atau manufaktur yang perusahaan-perusahaan keluarga, itu mungkin belum ada PPIC-nya tapi sudah ada fungsinya yang dimasukkan ke bagian lain gitu. Ya, jadi kalau kita ngelihat ini, kita harus berbicara dari sisi ini fungsi. Ya, fungsinya gitu kan. Kalau departemen itu kan bisa diatur gitu kan. Iya. Tergantung dari jumlah resources-nya dan sebagainya. Oke, dari Pak Gitu. Martin mungkin ada tambahan Pak mengenai cerita-cerita PPIC atau mungkin ya menurut saya PPIC itu harusnya kayak gini loh Bu, Pak, kayak gitu. Mungkin dari Pak Martin ada tambahan-tambahan lagi Pak. Ya, dulu saya pernah internship lah di MTO. Jadi perusahaan make to order itu perusahaan packaging. Itu di PPIC juga. Itu ngelihat PPIC itu kayak ya core-nya perusahaan itu sendiri sih. Mulai dari order masuk sampai order keluar. Nah, kalau selama saya di MTO itu juga, di perusahaan MTO itu kayak apa ya? Banyak seru. Jadi di PPIC itu kalau di make to order itu mereka juga bekerja sebagai kayak desain, termasuk desain barangnya customer kayak gitu. Oh, berarti Ya, dia jadi juga bisa merangkap sebagai desain ya Pak ya? Bukan menganggap jadi desain, tapi kalau saya tangkap ceritanya Pak Martin itu, maksudnya Pak Martin itu bahwa kalau di made to order ya, contoh
Ya contoh misalnya tadi, misalnya printing lah misalnya gitu ya, printing made to order kan, ada Ya. orderan dari customer gitu. Mm-mm. Nah, tentunya order masuk ke marketing. Nah, marketing ini kan ada order masuk, nah, terus kemudian kan harus ya ini kalau kita bicara semua departemennya sudah lengkap gitu ya. Ya. Nah, kira-kira prosesnya itu kayak gini loh. Di marketing itu ada order masuk, Mm-mm. kemudian ordernya itu kan pasti ada spesifikasinya, Ya. ya, Ya, modelnya khusus. seperti apa, terus desain printingnya maunya seperti apa, warnanya bagaimana. Masuklah ke PPIC. Oke, PPIC terima order begini. Nah, lalu ya kan langsung ke bagian desain. Ini ada desainnya kayak gini nih. Dilihat ini desain baru Mm. atau desain yang sudah pernah ada. Ya. Kalau desainnya sudah pernah ada, ya, kalau di printing mungkin plate-nya sudah ada, cetakannya itu sudah ada. Mm-mm. Ya, Tapi kalau desainnya baru, ya berarti kan mesti membuat lagi kan, ada Ya. desainernya yang harus menggambar, nyesuaiin lagi, terus kemudian nanti di proof ke customer-nya terlebih dahulu, customer-nya approve, kembali. Nah, itu semua butuh proses. Nah, itu di situ tadi Pak Martin sebutin itu PBS itu playmaker. Ya, ini yang playmaker ngaturin waktunya kapan Oke. mesti desainnya ini selesai, serahkan ke sana sambil sambil itu dijalankan sudah mulai dihitung juga material yang dibutuhkan ada atau tidak. Kalau tidak ada dia sudah mulai buat permintaan pembelian ke purchasing gitu supaya ada dilakukan pembelian material, mulai pesan material gitu. Kemudian dia juga mulai mengatur penjadwalan di produksi, menyesuaikan nanti itu approvalnya kapan, mencetak plate-nya, membuat plate-nya kapan, sehingga plate-nya bisa dipakai di produksi kapan, produksinya kapan, butuh waktu berapa hari, di mesin yang mana. Nah, itu semua fungsinya di situ. Mm-mm. Gitu. Jadi, nah, fungsi ini kan sangat sangat apa ya, dia penyambung gitu loh. Kalau nggak ada penyambung ini dia seperti kalau kalau roda gitu dia asnya gitu ya, Mm-mm. tengah-tengahnya asnya yang nyambung sana nyambung sini, seperti kalau misalnya itu hub gitu ya. Istilahnya hub itu HUB gitu ya, hub itu sambungan tengah itu as gitu ya, jadi dia nyambungin sana nyambungin sini nyambungin situ gitu kan. Oke. Nah, itu yang terjadi itu kalau production planning itu seperti itu. Ya, terus inventory control itu nanti ada sendiri. Nah, ini mungkin Pak Martin bisa ceritain tuh gimana caranya, ada teori apa saja ini untuk menghitung inventory yang baik. Mungkin kalau dulu dipelajari di production planning dan inventory control ada teori apa saja ini untuk menghitung buffer stock yang baik kayak gitu. ya. Mungkin kalau inventory control bisa dilihat pertama bisa pakai EUG kan atau economic order quality. Jadi Mm-mm. kita pesen barang itu pasti di gudang itu dilihat ada safety stock. Jadi Oke. jumlah minimum untuk order. Lalu ada namanya ROP atau reorder point. Mm-mm. Jadi waktu biasanya ROP itu agak sedikit lebih banyak dari safety stock. Karena safety stock itu jumlah yang dipakai biar divisi produksi itu masih bisa jalan. Nah, ROP ini kayak batas yang dipakai ketika PPIC mau beli barang. Jadi ketika nyentuh ROP itu harus order. Oke. Nah, kayak gitu sih. Nah kan juga makanya di ROP itu lebih banyak dari safety stock karena order kan juga nggak pasti datang sih. Mm-mm. Ada lead time-nya pasti. Entah itu berapa hari biasanya. Nah, untuk menghidupi selama lead time ini bisa pakai safety stock itu. Atau bisa review by periodik juga beli bahan baku. Jadi misal kita penjadwalan beli bahan baku 4 hari sekali, itu harus beli, itu ada periodic review namanya. Nah, tapi untuk kayak cost
simpan atau minimum cost itu lebih disarankan pakai EOG sih. Karena kalau periodic review itu mereka akan besar di cost pembeliannya. Jadi kan setiap 4 hari, misal periodic review-nya 4 hari sekali. Itu setiap 4 hari kan mereka keluarin biaya untuk beli barang. Kayak Iya, gitu. iya. Kalau yang lebih sering Pak, Teori-teori biasanya teori-teori seperti itu, teori-teori yang seperti itu bisa diajari ya di perusahaan-perusahaan ya Martin ya. Jadi kalau misalnya Bisa. apakah PPIC yang di perusahaan tuh selalu ngerti itu seperti yang Pak Martin katakan tadi. Pasti ngerti itu atau belum tentu ngerti? Eh, mungkin belum pasti ngerti, cuman mereka biasanya kayak motif-motif sendiri lah. Mereka punya hitungan-hitungan sendiri biasanya. Apalagi untuk kasus perusahaan make to order, karena mereka kan khusus, jangan sampai di gudangnya itu numpuk stok gitu. Ordernya kan juga nggak pasti kapan. Kayak gitu sih. kalau Oke. biasanya teori-teori yang sering dipakai secara umum deh Pak, yang sering dipakai oleh PPIC itu yang mana sih Pak? Ya dua itu, tapi lebih prefer ke EOG sih. EOG. Atau ya, Yang EOG Economic berarti order quantity. iya benar. itu yang lebih sering dipakai ya Pak, yang umum istilahnya untuk PPIC. Umum. Oke. Ya, oke Pak. Pak David mungkin mau menambahkan lagi Pak mengenai teori atau yang lain mengenai PPIC Pak? Saya nih, kalau saya tuh ngajari PPIC itu ya berdasarkan ini apa yang teori yang karena saya ini bukan orang teknik industri ya, orang teknik industrinya kan Pak Martin gitu. Jadi Pak Martin pakai teorinya, kalau saya pakai langsung implementasinya, gitu ya. Jadi nanti teorinya Pak Martin gimana, teorinya implementasinya seperti apa, gitu kan. Nah, tapi yang maksud saya gini, kan banyak perusahaan-perusahaan itu yang di bagian PPIC-nya itu kadang-kadang mereka itu bingung ternyata selama ini, gitu ya. Sudah sekian lama mereka jadi PPIC, ikut pusing karpe dewe gitu ya, pusing sendiri. Terus mereka tidak pernah ngerti itu ternyata yang tadi makanya saya tanyakan pasti ngerti apa enggak? Ya mungkin mestinya ngerti gitu ya, tapi nggak tahu. Kadang-kadang ada PPIC yang memang kuliah dari teknik industri yang memang diajari teori-teori itu, tapi ada juga yang ya dari background apapun, ya, pokoknya masuk di PPIC gitu kan. Nah, kira-kira kalau di BIS Plus ada nggak Novi pelatihan yang nyambungin gimana sih sebenarnya menjadi PPIC yang baik ya kalau misalnya dari seperti itu ya, atau proses perencanaan produksi yang tepat yang seperti apa, atau inventory control yang baik itu yang bagaimana gitu, ada nggak sih Novi? Oh ada Pak pastinya kok di BIS Plus. Di BIS Plus nanti akan ada webinar atau training mengenai PPIC sendiri dan juga inventory control sendiri Pak. Jadi misalkan nih tadi yang Pak Martin bilang ada EOQ dan lain sebagainya yang teori-teori tadi, itu akan mungkin dibahas detail waktu di e-training nanti. Mulai dari cara perhitungannya juga itu akan dibahas detail di e-trainingnya. Karena inventory dan PPIC ini kan sebenarnya hampir merembet-rembet ya Pak ya. Cuma kok dijadikan satu, kalau untuk full day mungkin masih kurang. Jadi biasanya kita untuk training yang kita sendirikan jadi lebih detail antara inventory controlnya sendiri dan juga PPIC sendiri. Gitu. Itu sih Pak. Oke, sudah cukup Pak David dan juga Pak Martin, ada lagi yang mau di sharing-sharing di malam hari ini? Cukup Pak dari saya. Oke, kalau gitu. Oke. Sesuai sama yang dibahas Pak David tadi dan juga Pak Martin, untuk detail-detail mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah join dan teman-teman yang tadi sudah join atau yang sekarang masih join nih sama kita, saya juga info kalau misalkan pengen tahu secara detail mengenai PPIC, perhitungan-perhitungan tadi yang EOQ lah, dan juga misalkan kalau otodidak kayak gimana sih PPIC tanpa perhitungan seperti itu. Nah, itu akan dibahas semua di e-training secara lengkap nanti mengenai PPIC begitu. Untuk jadwalnya akan kita update terus, maka dari itu teman-teman semua pastikan untuk selalu
follow semua sosial medianya bizplus.id, mulai ada Instagram, ada Facebook, ada WA kita juga. Nanti kalau misalkan perlu untuk mendaftarkan training-training atau tanya di Bizplus sih ada training apa sih selain PPIC, di Bizplus sih ada training apa sih selain inventory control, itu bisa langsung masuk ke Instagram kita, kunjungi profilnya bizplus.id, dan di situ ada kontak kita, bisa langsung masuk ke kontak WA dan bisa langsung tanya-tanya di situ mengenai training-training yang ada di Bizplus, maupun untuk training yang in-house training, untuk yang offline maupun online, dan juga untuk yang public training juga kita adakan untuk offline dan juga online begitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kalau gitu untuk Pak David dan juga Pak Martin untuk malam hari ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua juga yang sudah join. Oke, Terima terima kasih. kasih. Iya, terima kasih Pak David dan juga Pak Martin atas waktunya. Karena besok kita libur ya Pak ya, kalau Bizplus ya. Jadi selamat beristirahat untuk Pak David dan juga Pak Martin. Selamat menikmati weekendnya. Tetap jaga kesehatan, dan juga untuk teman-teman semua pastikan jaga protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu begitu. Baik, untuk Pak Martin dan juga Pak David, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih, dan sampai jumpa di live Instagram kita lainnya ya Pak ya. Pak David juga saya harap bisa join terus Pak, jadi saya juga bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain juga dengan Pak David gitu. Oke, terima kasih Pak Martin, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.